Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbahul Munir dengan NIM 1701020008. Saya dari Prodi Aquacultur. Akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan dalam budidaya ikan bandeng atau disebut canos-canos. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dikarenakan mempunyai rasa daging yang enak dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, ikan bandeng mempunyai andil yang cukup besar bagi peningkatan gizi masyarakat. Ikan bandeng merupakan komoditas perikanan yang relatif mudah dibudidayakan dan teknologinya telah mapan di masyarakat, memiliki nilai pilihan konsumen yang tinggi serta tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim menurut Sudrajat et al. 2011. Budidaya ikan bandeng sudah ada sejak abad ke-12 terutama di Pulau Jawa. Sampai saat ini praktek-praktek budidaya ikan bandeng masih banyak yang menerapkan sistem tradisional dan polikultur dengan komoditas budidaya lainnya seperti Gracilaria dan udang windu. Ikan bandeng selain menjadi makanan bernilai gizi, juga telah menjadi komoditas ekspor di Taiwan dan Tiongkok sebagai umpan untuk ikan tuna dan cakalang. Namun dalam budidaya ikan bandeng masih terdapat banyak permasalahan seperti tingkat eutrofikasi yang ditimbulkan oleh penggunaan pupuk yang berlebihan, pertumbuhan yang lambat karena permasalahan perairan, dan pakan alami yang sulit tumbuh. Masih terdapat nener yang diperoleh dari alam, penggunaan bahan-bahan kimiawi berbahaya, munculnya penyakit yang menyerang ikan bandeng, hingga penanganan pasca panen yang kurang baik dan menyebabkan mutu ikan bandeng menurun. Oleh karena itu, WWF Indonesia menyusun sebuah panduan standar yaitu Better Management Practices budidaya ikan bandeng. Panduan ini diharapkan dapat mengajak para pelaku budidaya bandeng untuk mengelola budidaya bandengnya dengan baik dan benar, sehingga pembudidaya dapat menghasilkan produk yang terjamin mutunya dan berasal dari proses budidaya ramah lingkungan. Untuk status budidaya ikan bandeng di Indonesia, budidaya bandeng di Indonesia menunjukkan prospek yang baik, di mana pada tahun 2008 produksi bandeng mencapai 422,422,086 ton, lebih tinggi dari Filipina yang hanya 349.432 ton. Kemudian produksi meningkat pada tahun 2012 yaitu sebesar 482.930 ton. Aspek penting dalam budidaya ikan bandeng memiliki tubuh yang memanjang dan pipih serta berbentuk torpedo. Mulut ikan bandeng agak runcing, ekor bercabang dan bersisi halus. Habitat asli ikan bandeng adalah di laut, kemudian dikembangkan hingga dapat dipelihara pada air payau. Ikan bandeng ditemukan hidup di Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Hidup secara bergerombol dan banyak ditemukan di perairan sekitar pulau-pulau dengan dasar karang. Ikan bandeng pada masa muda hidup di laut selama 2-3 minggu, kemudian berpindah ke rawa-rawa bakau daerah payau. Setelah dewasa, bandeng kembali ke laut untuk berkembang biak. Untuk pemilihan lokasi sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, harus sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga lokasi tambak budidaya bandeng tidak bertentangan dengan kepentingan lainnya seperti pemukiman,
kawasan lindung, Green Belt mangrove, pariwisata ataupun daerah industri. Itu kelayakan lokasi untuk tambak budidaya ikan bandeng. Yang pertama, posisi lahan tambak sebaiknya terletak di antara pasang surut air laut, berguna bagi pengairan tambak yang mengandalkan mekanisme pasang surut air laut. Yang kedua, dekat sumber air, baik dari muara sungai maupun langsung dari laut, tidak terletak di daerah rawan banjir. Tanah tidak mudah bocor, sehingga tambak dapat mempertahankan volume air. Dan yang keempat, tanah yang baik yaitu yang bertekstur lempung atau tidak berpasir. Komposisinya itu lihat, pasir dan debu berimbang, semua berimbang. Dan lihat berpasir. Yang terakhir, hindari tanah yang bersifat sulfat masam atau kandungan pirit tinggi. Ini seperti gambar tanah lempung, cocok sebagai dasar tambak budidaya ikan bandeng. Pilihlah lokasi yang jauh dari limbah pencemaran, khususnya limbah yang mencemari sumber aliran sungai dan laut. Terdapat tambak yang menggunakan air tawar atau tambak air tawar. Peruntukan tambak tersebut berbeda pada setiap musim. Musim hujan digunakan untuk tambak ikan bandeng dan musim kemarau digunakan sebagai peta adel. Berikut gambar contoh lahan yang cocok untuk budidaya ikan bandeng. Permasalahan juga ada di pemberian pupuk. Harus mengenal betul jenis pupuk yang dibutuhkan tambak atau kolam budidaya, dan tentunya dengan dosis-dosis tertentu. Pemupukan bertujuan menyuburkan tanah untuk menumbuhkan pakan alami berupa kelkap, luwut, dan plankton. Pakan alami ditumbuhkan dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik. Pemupukan berupa pupuk dasar dan pupuk susulan. Pupuk organik menggunakan pupuk kompos yang jumlahnya setara ton per hektar, ditebar merata di tanah yang masih dalam keadaan kering atau tidak terlalu basah. Jika menggunakan pupuk kandang, maka pupuk tersebut harus terlebih dahulu dicampur dengan kapur, kemudian difermentasi dan dikeringkan. Jika dalam tambak terdapat parit, maka pupuk organik juga ditebar ke dalam parit. Pakan alami kelekap akan mudah tumbuh pada tanah berlempung. Berbeda jenis tanah akan berbeda pula aplikasi pupuknya. Jumlah pupuk yang ditebar harus diperhatikan jenis tanah dan kebutuhan pakan alami bandeng. Jika petambak ingin memperbanyak kelekap, maka pemberian pupuk dilakukan sebelum pengisian air. Sedangkan jika ingin memperbanyak lumut, maka pemberian pupuk dilakukan setelah pengisian air. Jumlah pupuk organik yang optimal yaitu sekitar 150 kg per hektar. Sering dijumpai jenis tanah tambak yang tidak cocok menggunakan pupuk organik, yaitu pada tanah berpasir, maka cukup dengan pupuk anorganik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.